Suka sekali dengan semangat Bapak dan Ibu untuk memohon fatwa hukum kepada Mahkamah Agung. Tentunya dengan prosedur, tentunya dengan sebuah kegiatan-kegiatan politis sosial yang memang bisa mencerminkan juga sebagai citra guru yang digugu dan ditiru. Dari apa yang disampaikan dari bapak-bapak itu juga hampir persis yang terjadi di daerah kami. Ada sekolah yayasan sanawiyah, 4 orang juga P3K diambil, jadi guru-guru favoritnya juga hilang juga. Jadi apa yang telah disampaikan itu kan hanya 2 tuntutan. Yang pertama, guru-guru termasuk kepala sekolah yang diterima melalui P3K akan ditempatkan di sekolah swasta asal. Yang kedua, apabila guru-guru lulus P3K harus ditempatkan di sekolah negeri, pemerintah wajib mengganti guru sesuai bidang studi pada sekolah swasta asal. Nah, ini tinggal yang ketiga, bahwa sekolah SD maupun SMP yang siswanya kurang dari 60 harus ada perubahan peraturan menteri segera. Saya pikir saya sepakat apa yang telah disampaikan bapak-bapak. Mungkin tugas kita dan ketua komisi dan wakil ketua hanya 3 hal ini, Pak. Tapi yang paling mungkin terakhir, karena itu peraturan menteri kan tinggal dirubah aja. Barangkali itu apresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Bisri, nanti akan menjadi bagian dari kesimpulan kita. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Demokrat, Kang Dede, sekaligus mewakili mengambil porsi wakil ketua komisi atau pimpinan. Kami persilahkan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Uni, Pak Kiai Arifin, Pak Alfa, yang saya hormati Isaur, tokoh lama kita, Pak Romo Vincentius, dan juga Pak David, serta seluruh jajaran yang mewakili. Saya pikir ini adalah sebuah momentum yang sangat baik sekali. Berawal ketika kami di Komisi 10 ini setiap hari mendengarkan keluhan dari para guru, dan kita juga bingung, ini kira-kira bagaimana caranya kita mencari titik temunya, karena mayoritas kami ini bukan pendidik langsung. Oleh karena itu saya teringat bulan Desember meminta Prof. Uni, Prof, saya bilang tolong kalau bisa berikan kami rekomendasi dari para organisasi atau lembaga-lembaga pendidikan untuk mengevaluasi seleksi P3K ini. Dan alhamdulillah Prof. Uni bisa bersama-sama dengan aliansi, akhirnya hari ini kita bisa berjumpa, dan ini akan menjadi bahan yang amat kuat bagi kami untuk mengevaluasi sebuah kebijakan. Saya yakin kawan-kawan semua juga sepakat dengan apa yang sudah disampaikan bapak-bapak semua ya, tadi Bapak dan Ibu. Saya memberikan catatan-catatan sedikit saja. Yang pertama adalah memang ini benar kalau tadi Kiai Mujib sudah memberikan rekomendasi dari Golkar, katanya bukan hanya pintar tapi memerlukan pengalaman ya. Itu saya nggak ngerti apa tanda-tandanya, kayaknya perlu apakah ada penggantian atau apa, saya nggak ngerti itu ya yang dimaksud gitu ke arah sana. Tetapi memang benar memang benar kalau kita perhatikan masalah pendidikan ini bukan hanya soal sistem, bukan hanya soal kualifikasi, tapi ada soal human empathy and sympathy. Karena kita pahami Indonesia ini belum siap untuk masuk kepada industri 4.0 secara keseluruhan. Kita masih ada hal-hal yang sifatnya tradisional, kita masih ada hal-hal yang sifatnya konvensional, dan tadi kalau kata Pak Kiai itu masih ada urusannya lillahi ta'ala. Jadi sumbangsihnya lebih besar ketimbang kualifikasinya. Jadi oleh karena itu kondisi yang saya dengar hari ini adalah swasta terculik investasinya, ya, terambil begitu saja karena sistem yang berlaku tidak dinilai dengan spesifik.
hanya berupa teknikal saja. Itu pun masih banyak salah-salahnya tadi saya lihat keluhan-keluhannya. Yang kedua adalah ternyata jumlah yang lulus itu kurang dari 20%. Artinya banyak yang lulus kecuali yang sertifikasi tadi ya. Itu hanya 10%, 8%, 15%. Jadi menandakan bahwa seleksi kemarin ini belum bisa juga menghadirkan hasil yang sesuai dengan harapan. Kemudian jelas ini ada dikotomi antara negeri dan swasta yang tadi sudah disampaikan Bapak-Bapak. Dan poin yang paling penting adalah kurangnya menghargai pengabdian para guru, terutama yang sudah mengabdi. Padahal rekomendasi daripada Komisi 10 beberapa kali, termasuk Panja, kita sudah meminta agar masa pengabdian di atas 5 tahun ini mendapatkan afirmasi. Ditandatangani langsung oleh Ketua Komisi pada saat itu, dan sesuai Undang-Undang MD3, mestinya pemerintah menjalankan rekomendasi tersebut. Namun kelihatannya tadi seperti kata Pak Mujib, ini pengaman kurang sehingga rekomendasi tersebut tidak dijalankan. Artinya berjalan begitu saja. Ditambah sosialisasi daripada kebijakan ini kurang gotong royong seperti yang disampaikan tadi, kurang adanya komunikasi yang baik. Ya. Yang paling sering saya dengar saat ini adalah formasi di daerah belum ada. Walaupun sudah lolos PG, tetapi formasi di daerahnya belum ada. Dan ketika kami melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, itu ternyata memang daerah masih belum percaya, Pak. Masih belum yakin sehingga formasi itu tidak diberi. Kalimatnya dari para kepala-kepala daerah yang kami datangi, dulu janjinya DAU-nya ditambahkan. Sekarang diambil dari existing DAU. Sementara kami dalam masa pandemi ini, baik DAU maupun DAK, itu sudah kebagi habis untuk urusan-urusan pandemi. Itu yang membuat kondisi ini di sana. Ya. Oleh karena itu, saya dari fraksi Demokrat meminta kepada komisi, mungkin besok kan kita akan dapat kerja dengan menteri, kita mengevaluasi data agar ditinjau ulang aturan ini, seleksi P3K ini, dan meminta untuk didudukkan dengan semua stakeholder pendidikan. Maksud, bagaimana soft landing untuk mereka yang sudah lolos, dan mengembalikan bagi para guru-guru swasta yang terambil kembali bertugas di sekolahnya. Kita harap besok Mas Menteri akan mendengarkan, dan sebagai catatan saya ini mengepil kepada Ketua Komisi, Menteri Pendidikan meminta kepada kami untuk melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan nasional. Tunda dulu Ketua, selesaikan dulu urusan guru ini. Jangan sampai urusan guru menjadi sebuah hambatan ketika kita mau merubah sistem yang keseluruhan, baik itu kurikulum maupun sistem lainnya. Dan itu saya pikir Pak Ketua nanti besok bisa menyampaikannya dengan baik. Ada hal yang lebih penting, yaitu menyelesaikan masalah guru ini dulu. Demikian Pak Ketua, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan pada Ketua. Bila itu Taufiq Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Kang Dede, mewakili fraksi Partai Demokrat sekaligus unsur dari pimpinan. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Lydia dari fraksi PKS. Kami persilahkan Teh. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Komisi 10 DPR RI, Bapak Ibu anggota, Bapak Ibu yang telah mempercayakan aspirasinya kepada Komisi 10 sebagai tamu pada hari ini, Prof. Uni, Pak Alvan, Romo Vincent, Pak David, Pak Arifin, Pak Kisaur. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan Komisi 10. Pertama, kami mengapresiasi masukan-masukannya karena mengkonfirmasi temuan-temuan kami di lapangan. Karena ternyata memang itulah yang terjadi. Bukannya kami perdapil mengada-ada, tetapi ternyata merata-rata, gitu kan. Jadi ini jadi bagian yang penting bagi kita untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kalau kita mau menarik hal yang lebih sebetulnya kita belum mendapatkan benang merah desain pemerintah itu terhadap pendidikan berbasis masyarakat tuh maunya apa?
nggak jelas. Karena ketika bicara tentang guru, seolah-olah guru ansih terlepas dari pendidikannya. Ketika bicara kurikulum, kenanya semua. Ketika kemudian penempatan, itu juga hanya di yang negeri saja. Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi bagian yang sangat penting. Kita perlu merekonfirmasi kepada Mas Menteri, sebetulnya dalam pandangan beliau, lembaga pendidikan berbasis masyarakat atau pendidikan swasta itu apa sih? Gitu. Jangan sampai disamakan dengan bisnis, bahwa swasta itu berarti dia harus bertarung, berjuang sendiri. Ini adalah lembaga pendidikan yang bahkan lebih banyak yang berdirinya lebih dulu dari Republik ini. Sehingga kontribusinya jauh lebih besar daripada sekolah-sekolah negeri. Orang negaranya belum ada waktu itu kan gitu. Jadi ini kan bagian yang sangat penting bagi kita untuk melakukan rekonfirmasi. Besok kami fraksi PKS mengusulkan untuk menanyakan juga kepada Mas Menteri, sebenarnya maunya Mas Menteri terhadap pendidikan swasta itu apa, supaya clear, jelas. Kalau kata orang Sunda, meh jentre gitu, jelas gitu kan, apa sih sebetulnya yang diinginkan. Nah, karena apa? Karena kan sejak sebelumnya DPK sudah dihapus. DPK salah satu cara bagi lembaga pendidikan swasta untuk survive, karena bisa mengurangi pengeluaran operasionalnya dengan adanya guru PNS yang ditempatkan di sekolah swasta. Nah, sekarang alih-alih ada DPK justru dicabutin semua istilahnya tadi, dan bahkan mungkin ada yang ketendang gitu. Nah, ini juga tidak menyelesaikan persoalan di sekolah negeri ternyata, karena honorer yang ada di sana tadi juga sudah disampaikan, ada yang lulus dapat formasi tapi bukan di sekolah itu, ada yang lulus dapat formasi dapat di sekolah itu, ada lulus tapi nggak ada formasi masih ada di sekolah itu, ada yang tidak lulus. Nah, ini kan jadi bagian yang harusnya diselesaikan, artinya mitigasi terhadap ketidakkomprehensifan sistem P3, rekrutmen P3K yang dilakukan itu menimbulkan implikasi lain, sesuatu yang mengejutkan. Tadi Pak Arifin sampaikan, jadinya kalau kata orang Sunda katumblehan gitu, orang yang sosialisasi beliau terus tahu-tahu yang kehilangan beliau juga sampai diprotes gitu kan sama sekolah. Artinya bukan cuma beliau, sebenarnya kami juga begitu gitu, karena tidak pernah ada penjelasan demikian sejak awal. Nah, barusan juga dapat masukan dari Gunung Kidul, bahkan yang menjadi kerumitannya lagi adalah meskipun sudah dinyatakan lulus, ternyata gajinya juga tidak turun gitu, karena tidak ada tambahan DAU, tidak ada tambahan DAK. Ini juga PR lagi berikut. Sudah syukuran diterima P3K, ternyata gajinya nggak jelas dari mana gitu. Nah, ini ngeri juga gitu Pak Ketua. Jadi memang ini agak berbahaya nih, ngeri-ngeri sedap nih pembahasannya gitu ya. Karena tadi laporan dari Gunung Kidul, gajinya nggak masuk, nggak ada tambahan DAK, nggak ada di DAU, nggak ada. Jadi ini bagian yang kita juga perlu tanyakan kepada Mas Menteri besok. Demikian secara umum yang ingin disampaikan karena secara khusus tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tamu, khusus nih buat Kisaur, seguru seilmu, insya Allah akan saling membantu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama teman siswa. Oh gitu. Terima kasih Teh Lydia, mewakili dari fraksi PKS. Selanjutnya kami persilahkan Teh Desi, mewakili dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ya. Mangga Teh. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan komisi yang alhamdulillah ini empat-empatnya hadir. Biasanya 2 saja yang hadir, tapi sekarang kompak. Bayangkan Pak, betapa pentingnya kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu semua hari ini untuk kami dengarkan aspirasinya, sehingga pimpinan saja full pack gitu, semuanya hadir. Dan alhamdulillah terima kasih juga yang kami hormati Prof. Unifah, dan juga tadi ada Ki Saur
Semoga sahur saya ya, Ki. Ada Pak David, Pak Arifin, Pak Vincent, dan mohon maaf jika saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Tentunya seluruh tamu-tamu yang terhormat yang hadir dari Aliansi Penyelenggara Pendidikan Berbasis Masyarakat. Tentunya kami ucapkan terima kasih. Kami sebagai wakil dari fraksi Partai Amanat Nasional, terima kasih atas kepercayaannya untuk bisa hadir di Komisi 10, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan curhatannya. Yang mana banyak sekali tadi, kalau dibilangin, kalau tadi Maki Saur ya yang tadi bilang udah jatuh tertimpa tangga pula, digegel kok anjing, aduh banyak banget, kayaknya sedih. Itu sinetron kayaknya lebih dari 24 episode gitu Bapak kayaknya ya, langsung dipanjang-panjangin skenario-nya gitu. Tapi ini adalah kenyataan fakta yang kita hadapi bersama dan secara umum kita mendengarkan di seluruh dapil dari seluruh anggota Komisi 10. Jadi tentunya menurut saya apa yang Bapak dan Ibu sampaikan sudah menjadi bagian hati dan pikiran kami yang insya Allah ini wajib kami sampaikan sebagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, dalam hal ini khususnya adalah guru, baik dari negeri maupun swasta, dan kami sudah menghilangkan dikotomi tersebut di Komisi 10. Jadi semua sekolah adalah sama, karena semua menghasilkan generasi penerus untuk menjadi anak-anak yang cerdas, untuk menjadi anak-anak yang bertakwa, untuk memiliki anak-anak yang bermartabat dan mandiri di kemudian harinya. Jadi tentunya ini adalah PR besar kami untuk kami sampaikan kepada Pak Nadiem Makarim, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya saya insya Allah kita harus wajib juga meyakinkan agar Pak Nadiem juga memiliki empati kepada Bapak dan Ibu. Jadi dalam menyampaikan kebijakan-kebijakannya tentunya juga memperhatikan kaki Bapak dan Ibu, badan Bapak dan Ibu, pikiran Bapak dan Ibu, dan juga seluruh kejadian-kejadian sebagai implikasi dari kebijakan yang beliau buat. Saya sangat setuju sekali yang apa disampaikan oleh Prof. Unifah. Yang paling pertama tentunya ada baiknya nanti Komisi 10 raker dengan Kemendikbud, dalam hal ini adalah Pak Nadiem Makarim beserta seluruh jajarannya, menanyakan sesungguhnya tujuan semula Kemendikbud Dikti untuk menyelesaikan guru honorer di sekolah negeri itu seperti apa. Sehingga ketika kita kembali kepada tujuan semula, tentu kita akan memetakan bagaimana konsistensi, bagaimana implementasi, koordinasi data dan kebijakan antar lembaga ini juga menjadi lebih rapih terkait dengan rekrutmen guru honorer melalui P3K ini. Sehingga tidak di atasnya oke, tapi kebijakan anggarannya tidak oke. Sehingga kebijakan surat menyuratnya di Komisi 10 oke, tapi secara administrasi kebijakan di Komisi 2 misalnya dengan Kemendagri tidak oke. Dengan Kemenpan RB tidak oke. Nah tentunya koordinasi dan komunikasi dari sisi aspek kebijakan dan juga kebijakan anggaran ini juga harus dikoordinasikan lintas kementerian. Yang berikutnya tentunya harus ada penyelesaian tersendiri untuk guru-guru honorer terutama di daerah 3T. Ini juga menjadi sebuah permasalahan, jangan sampai tadinya solusi yang diberikan oleh Pak Nadiem akan mengurai masalah dan menyelesaikan mengatasi masalah, tapi justru malah menambah masalah. Tentunya ini tidak kita inginkan. Dan tentunya saudara-saudaraku, ini juga wajib kita sampaikan, bukan memprovokasi ataupun mengancam, tapi ini adalah unjuk kekuatan. Bahwa kalau memang tadi udah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, udah muter-muter, udah menyampaikan aspirasi, tapi kok belum ada solusi. Saya setuju juga kalau usulan untuk menempatkan guru-guru ini yang di sekolah swasta tidak dikembalikan ke rumah orang tuanya, kayak kawin aja ya Pak, kembalikan saja kepada orang tuaku gitu ya Pak ya. Nah tentunya kan ini menjadi hak milik ya Pak ya, udah dibesarkan, udah oke, tapi kemudian di hijack gitu kan, kayaknya nggak enak ya hati kita ya Pak. Nah tentunya saya suka sekali dengan semangat Bapak dan Ibu untuk memohon fatwa hukum kepada Mahkamah Agung. Tentunya dengan prosedur, tentunya dengan sebuah kegiatan-kegiatan politis sosial yang memang bisa mencerminkan juga sebagai citra guru yang digugu dan ditiru. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita bersama. Aspirasi sudah disampaikan, tinggal bagaimana komisi menyampaikan solusi kepada kementerian. Semoga Allah mudahkan ikhtiarnya dan kita inginkan semua juga terwujud keinginannya yang terbaik menurut Allah tentunya. Ya Pak dan Bu, dan saya juga suka malu kalau saya pulang ke dapil tapi ngelihat Bapak dan Ibu guru saya kok kayaknya dari dulu begitu aja. Sampai mukanya lebih tua banget gitu ya. Terus dia bilang, "Des, kok kamu nggak tua-tua?"
ya Pak, kamu udah jadi anggota DPR, saya tetap guru dari dulu dan begini aja keadaan saya ngontrak, teh tetap. Itu juga menjadi miris menurut saya buat kami. Salah satunya pribadinya untuk saya sendiri, saya juga suka nangis kalau melihat hal itu. Tentunya 20% seperti yang disampaikan oleh salah satu tamu undangan yang terhormat, harus murni untuk pendidikan, bukan dimaksudkan atas nama pendidikan yang menjadi transfer. Ini juga bisa mengembangkan dan membangun potensi perbaikan pendidikan di masa depan. Itu saja, semoga ucapan saya tidak PHP, Allah mudahkan untuk terwujud. Yang gak enak ya Pak kalau di PHP ini Pak ya, nyebelin gitu ya Pak ya. Nah, semoga dengan pimpinan-pimpinan yang hebat, ada 2 perempuan pimpinan di Komisi 10, bisa melakukan lobby-lobby penting, dan kami juga melakukan lobby-lobby penting melalui fraksi dan partai kami, sehingga bisa terwujud apa yang Bapak inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun minallah wa fathun qarib. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Terima kasih saudariku Teh Desi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tinggal 1 fraksi lagi yaitu P3. Nggak ada ya, beliau tidak bisa hadir. Soalnya kami persilahkan dari unsur pimpinan sebelum nanti kita langsung masuk ke laporan singkat RDPU. Mempersilahkan Ibu Hetifah. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua diberi kesempatan, walaupun tadi sebagian besar sudah dikemukakan oleh teman-teman saya khususnya dari fraksi Golkar, Ibu Unifa yang saya banggakan, Pak Alfa, Pak Arifin, Pak Vincent, Pak David, Kisaur, juga Prof. Supardi ya, dan yang lain-lain, teman-teman yang hadir baik secara fisik maupun virtual, teman-teman anggota yang saya banggakan, mendengarkan dengan cermat ya apa yang disampaikan dengan data-data dan fakta yang jelas. Saya kira kita semua sepakat bahwa skema rekrutmen untuk P3K ini memang harus kita kritisi dan lakukan perbaikan ya bersama-sama. Dan seperti yang disampaikan tadi Teh Desi juga mengingatkan apa niat utamanya ini ternyata berbeda dengan apa hasilnya. Nah, jadi memang wajib ya dievaluasi dan kemudian juga tentu saja bukan hanya sekedar bagaimana pelaksanaannya tapi juga skemanya. Nah, insya Allah tentu saja kita besok akan raker dan akan menjadi salah satu bahan yang penting di samping poin-poin lain yang tadi juga disampaikan, misalnya terkait dengan dana BOS ya, karena mungkin di tahun 2021 tidak dilaksanakan, tapi kita tidak berharap itu dilaksanakan di tahun ini ya, jadi tetap harus kita pertegas kembali. Dan tentu saja tadi juga Prof. Unifa menyampaikan pentingnya kita memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah dan sekolah-sekolah di daerah 3T yang memang mengalami kekurangan guru, dan tentu saja banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Ini juga satu poin yang penting, dan kami ingin ke depan memang konsistensi dalam koordinasi itu terus diperbaiki, Prof. Ya, jadi terima kasih masukan-masukannya yang sudah tentunya menjadi bahan yang sangat berharga untuk kami. Ke toko emas membeli anting. Warna-warni banyak modelnya. Cakep. Sekolah swasta sangatlah penting demi mutu pendidikan Indonesia. Ke acara formal pakai dasi. Tidak lupa pakai kemeja. Guru swasta perlu solusi untuk keadilan pendidikan kita. Itu Prof. Saur. Harus ada yang membalas soalnya ini. Luar biasa. Terima kasih atas segala masukannya yang membuat kami sangat prihatin sekali ya dengan situasi ini. Mudah-mudahan bersejarah ya pertemuan sore ini untuk perbaikan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hetifah. Sekaligus menunaikan jawaban Kisaur. Kami persilahkan Pak Fikri, monggo Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan Komisi 10 dan anggota yang saya hormati, Prof. Unifah dari PGRI, sama Pak Wijayan Winarja, Pak Suparti juga, kemudian Pak Kiai Arifin Junaidi, kemudian Pak Alfa dari Das Muhammadiyah, serta Pak Maulana Ishak, kemudian Kisaur Panjaitan, dan Romo Vincentius, Pak Doni Kusuma, ini yang sering nulis nih, kemudian Pak David Chandra, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Saya hanya mau mengingatkan saja, kali ini dimediakan mungkin lewat YouTube atau apa, mudah-mudahan pesannya saya berulang-ulang. Jadi problematika honorer ini akan diselesaikan tahun 2005. Ada istilah K1 dan K2. Kemudian terakhir itu tetap ada masalah. Jadi memang PP 48 2005 itu judulnya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Kemudian ternyata kan tidak selesai 2005 itu. Kemudian 2007 keluar PP penggantinya 43. Judulnya masih sama. Sampai periode berakhir itu juga tidak benar selesai. Bahkan informasi dari Kemenpan RB ada kenaikan signifikan sampai 11 kali angkanya tahun 2009. Itu yang menjadi masalah, sehingga PP 56 2012 masih juga judulnya sama, artinya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS masih tetap digaungkan dan ternyata masih belum menyelesaikan masalah. Dan sampai terbit Undang-Undang 5 2014 tentang ASN juga belum menyelesaikan masalah. Bahkan 2019 terakhir, saya singkat saja, itu masih di total, dan ini mestinya cut off sudah nggak ada lagi masalah, dan 438.590 tenaga honorer, 157.000-nya adalah guru. Dan karena 2019 berarti ada undang-undang ASN, maka yang judulnya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berubah menjadi 2 skema sesuai dengan ASN, yaitu PNS dan P3K. Tetapi juga tidak selesai-selesai. Dari 157.000 itu yang diterima 37.000. Itu 6.000-nya ASN. Kemudian 37.000 itu dapat SK-nya 2 tahun. Tidak dapat SK, tidak dapat. Bahkan ada yang meninggal dunia. Dapat SK sudah pensiun, masa pensiunnya. Jadi nggak tahu itu nasibnya seperti apa. Itulah yang terjadi. Sehingga mestinya kalau untuk menyelesaikan K1 dan K2 itu ya tidak tinggal 126.461 saja. Dan ini amanat dari rapat gabungan di DPR, saya sampai akhir masih di Komisi 10 dan pimpinan dan mewakili Komisi 10 di sana. Semangatnya semua ada, jadi ada dari Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan seterusnya yang ada tenaga honorer. Kemudian dari PAN RB, BKN, Kemenkyu, Kemendagri, semuanya ada, semangatnya menyelesaikan. Menyelesaikan, cuma kemudian ada tawar-menawar. Artinya PNS, ASN itu PNS dan P3K. Kemudian yang ketiga, andaikan tidak mampu sama sekali, yaitu guru dengan honor sesuai dengan UMP atau UMK. Nah, begitu kira-kira. Saya tidak tahu yang terakhir itu skemanya bagaimana, atau pemerintah bagaimana caranya masuk. Tetapi itu kesepakatan. Jadi ini yang harus diselesaikan. Jadi nggak bisa kemudian pejabat sekarang mengabaikan sama sekali kesepakatan dari beberapa kementerian, itu nggak bisa. Jadi penyelesaian. Makanya kalau kemudian sampai 2020 ada rekrutmen 1 juta, itu mestinya melimpah. Nah, ternyata tidak hanya menyelesaikan 126.000 itu, tetapi plus non-K.
non kategori, karena ternyata PP 48 dan turunannya semuanya itu yang perubahan-perubahan itu tidak menyelesaikan, karena kan sudah natural bahwa guru di sekolah negeri ya ada yang pensiun, ada yang wafat, ada yang mungkin berhalangan tetap dan seterusnya, dan itu harus diganti. Kalau tidak, peristiwanya sampai 2020 kemarin Komisi 10 masih mendapati satu sekolah negeri PNS-nya cuma satu, dan itu kepala sekolahnya saja. Kalau SD ada 6 kelas, satu kepala sekolah itu mengajar di 6 kelas itu kan, tapi faktanya itu ada. Jadi ini mungkin kalau didengar, dan sampai sekarang kayaknya masih ada yang istiqomah seperti itu kondisinya. Maksudnya guru PNS-nya cuma satu. Sehingga PP 48 2005 itu harus ada penyelesaian ini sekarang. Atau kalau kemudian rekrutmen 1 juta yang oleh pemerintah bukan PNS tetapi P3K, dan ternyata guru honorer sudah mulai melunak, tidak menuntut jadi PNS bagaimana PP 48. Dan ini kan sudah kebaikan guru mereka. Mereka apalagi yang di sekolah negeri, mereka sudah menahan, tidak mendapatkan sertifikasi. Kenapa? Karena rata-rata mereka tidak mendapatkan SK dari kepala daerah. Karena kepala daerahnya takut melanggar aturan. Nah, sehingga harapan satu-satunya adalah menjadi skema itu sesuai dengan ASN itu, yaitu P3K atau PNS. Ternyata ketika mendapatkan kesempatan untuk rekrutmen, itu dicampur-campur, yang akhirnya ketua Komisi 10 juga menyampaikan aspirasi mereka bahwa ini menimbulkan problematika baru, dan kami menyadari betul bahwa memang benar ada 2 peristiwa besar yang akhirnya dari rekrutmen 1 juta itu tahap 1 173.000. Nah, itu mungkin juga ini juga karena dorongan ini dari pimpinan komisi dan Komisi 10 semuanya, sehingga akhirnya sungguh pun tadi Bu Unifa betul yang mendaftar cuma 550 misalnya, 550.000. Itu juga bukan tanpa alasan, karena kepala daerah, sungguh pun Kementerian Keuangan di sini sudah menjelaskan, Kemendikbud, apalagi Mas Menteri meyakinkan bahwa memang banyak yang tidak percaya, padahal memang APBN sudah menyediakan, tapi kepala daerah tidak percaya karena DAU-nya tidak nambah. Jadi karena DAU-nya tidak nambah, bagaimana membayar mereka? Sehingga analisa keuangan daerah mengajukan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi bukan salah mereka juga, formasinya ada 5.000 diajukan cuma 500 misalnya begitu. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira butuh kesadaran bersama, dan mungkin kalau ini pesan ini sampai kepada Kemendikbud, ya selesaikan semua dulu itu. Kalau kemudian plus non kategori, berarti diselesaikan dulu. Diselesaikan menjadi, kalau skemanya hanya P3K, ya di P3K-kan semua. Kalau ada persyaratan misalnya tes atau apa, kan ada berbagai macam tes. Tes itu bisa administrasi, betul bahwa dia pernah honorer, tidak abal-abal, dan seterusnya, itu kan juga tes. Bahkan tahun 2005, yang dilaksanakan 2006, itu tesnya disebut mengisi daftar pertanyaan, begitu. Mungkin saya ulang-ulang itu karena real itu. Jadi mengisi daftar pertanyaan, artinya kalau yang datang, hadir, dan datanya betul bahwa dia honorer, bukan abal-abal, bukan dengkulan, bukan makhluk dari mana kemudian dihadirkan ngaku-ngaku honorer, betul, maka diterima jadi PNS waktu itu. Nah, oleh karenanya saya kira saya setuju juga dengan Ketua Komisi 10 bahwa selesaikan aja dulu dan di P3K. Cuma ini ada tambahan masalah, karena ternyata ngambil dari sekolah swasta. Nah, sekolah swasta saya kira ini tidak salah juga, tidak sesuai dengan regulasi. Kalau kemudian yang paling tepat solusinya adalah ya kembalikan aja kepada sekolah asal. Kalau tidak, sulit itu tadi, banyak angkanya besar-besar juga, ada 8.000 dan bahkan dikoreksi oleh Kiai Arifin Junaidi menjadi 9.000. Kemudian di Muhammadiyah ada berapa? 4.000 lebih dan seterusnya. Ini tidak mudah, apalagi mereka orang-orang terbaik di situ. Dan betul bahwa kemarin sudah serah terima dikasihkan menjadi
SMK pusat keunggulan. Kepala sekolahnya juga menjadi kepala sekolah pusat apa namanya favorit, apa pokoknya yang diunggulkan. Tapi ini ada real. Saya baru datang dari swasta. Di dapil saya diterima P3K. Nah, jadi pusat keunggulannya gimana terus kemudian? Saya kira saya terima kasih sekali lagi. Saya hanya mengingatkan dan kalau toh misalnya harus diselesaikan, ya ini semua diselesaikan. Kemudian tadi kalau berbicara mutu dan membuka peluang baru untuk umum dan seterusnya, saya kira episode berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.